Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waffaqana li syukrihi wa hadana li dzikrihi wa salawatu ala Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat ummahat, semua kita tidak ada yang tahu dengan pasti amal yang mana yang diterima oleh Allah. Tidak seorang pun tahu amal apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Amal perbuatan yang nampaknya sangat baik, dihargai oleh banyak orang, dipuji-puji oleh masyarakat, masuk media massa, viral di media sosial, gitu ya, disaksikan oleh banyak viewer, belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah. Sebaliknya, perbuatan yang kelihatannya sepele, diremehkan orang, tidak dianggap sebagai amal yang istimewa, ya dianggap perbuatan yang biasa-biasa saja, bisa jadi perbuatan tersebut menjadi amal penghapus dosa. Sahabat, tentang amal ini ada hadis muttafaq alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna mar'ata baghiyan ra'at kalban fi yaumin harrin yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atshi fanaza'at lahu bimuqi'a faghfira laha. Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panas dan sangat terik. Anjing ini mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita ini melepaskan sepatunya, kemudian menimba air dengan sepatu tersebut dan memberikan kepada anjing. Ia pun diampuni dosanya karena amalannya. Hadis serupa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Al-Bukhari, redaksinya sedikit berbeda, tapi isinya sama. Hadis lain juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan sangat kehausan, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar dari sumur, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya, menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kayaknya kehausan seperti diriku. Maka laki-laki itu mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing tersebut. Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Sahabat ummahat, hadis tersebut memiliki makna mendalam dan hikmah yang bisa kita petik. Yaitu, pertama, Imam An-Nawawi mensyarahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat perbuatan wanita tersebut sebagai amal soleh, membalas amalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Menurut Al-Qurtubi dalam Fathul Bari, Allah mengampuni laki-laki tersebut dan memasukkannya dalam surganya. Hikmah kedua,
Apabila ampunan diperoleh dengan sebab memberi minum anjing, maka memberi minum atau bersedekah kepada sesama manusia, apalagi kepada seorang muslim, pahalanya tentu lebih besar. Demikian pula boleh bersedekah kepada non-muslim, jika memang tidak ditemukan muslim yang membutuhkan di daerah tersebut. Kemudian, sahabat, hikmah ketiga yaitu begitu luas karunia dan rahmat Allah, sehingga Allah mengampuni dosa besar karena amal kebaikan yang mudah dan sederhana. Demikian dijelaskan dalam kitab Bahjatun Nadirin, Sarah Riyadhus Shalihin. Sahabat, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada siapapun. Orang yang mungkin kita anggap memiliki dosa besar, melakukan banyak maksiat menurut kita, siapa tahu Allah mengampuni dosanya karena kebaikannya yang mungkin walaupun sedikit. Bahkan kepada non-muslim sekalipun kita tetap berprasangka baik, karena sangat mungkin Allah memberi hidayah di akhir hidupnya sehingga menjadi husnul khotimah. Sedangkan kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita, bagaimana, apakah bisa husnul khotimah atau tidak. Ya, kita berdoa ya sahabat ya, semoga bisa husnul khotimah. Hikmah keempat, tidak semestinya kita memandang rendah, menganggap hina suatu amal kebaikan, walaupun nampak remeh dan tidak berharga. Karena bisa jadi amal tersebut menjadi sebab diampuninya dosa. Oleh karena itu sahabat, kita tidak semestinya memandang rendah kepada siapapun itu. Ya, siapa tahu misalnya ya, asisten rumah tangga yang melayani kita tiap hari, dia masuk surga lebih dulu ya daripada kita. Karena mungkin memiliki amal yang diterima oleh Allah. Ya, siapa tahu petugas kebersihan yang membuang sampah kita, ternyata dia memiliki amal yang membuat dia diampuni dosanya. Sedangkan kita yang kadang nih merasa sudah banyak melakukan amal, banyak melakukan kebaikan, merasa lebih berilmu, merasa banyak sodako, sudah merasa menjadi hamba yang bertakwa gitu. Nah, apakah kita tahu adakah amal kita yang diterima? Wallahu a'lam. Hikmah kelima, kitab Bahjatun Nadirin menjelaskan mengapa amal memberi minum anjing ini menjadi sebab diampuni dosanya. Karena amal yang mudah dan sederhana tersebut dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas tidak bercampur dengan riya. Perbuatan memberi minum anjing tersebut dilakukan di tempat yang sepi. Tidak ada orang lain. Tidak seorang pun yang melihatnya. Selain si pemberi minum dan anjing. Hanya Allah yang menjadi saksi amal mereka. Sahabat ummahat, tentang riya ini Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang ini seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak tersisa tanahnya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Sahabat, Sofwatut Tafasir menjelaskan bahwa orang yang beribadah dan beramal namun terselip riya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Ibadah yang dilakukan tidak akan bermanfaat sama sekali di akhirat. Sia-sia aja. Bahkan menurut Ruhul Ma'ani, amal yang bercampur riya, yaitu beramal atau beribadah karena mengharapkan balasan dari selain Allah. Misalnya, balasan berupa pujian, ucapan terima kasih, dukungan dari masyarakat, pengakuan orang lain, imbalan harta, dan manfaat duniawi lainnya. Maka Allah akan menolak amalnya. Dan Allah tidak akan memberi balasan. Karena amal tersebut sudah mendapatkan balasannya di dunia. Sahabat ummahat, siapapun kita, walaupun bukan orang penting, walaupun bukan tokoh terpandang, bukan pejabat, hanya rakyat biasa, janganlah berkecil hati. Karena mungkin Allah menerima amal kecil kita. Demikian pula yang sudah mampu beramal banyak, berdampak luas, diakui dan dihargai oleh masyarakat, juga jangan berbangga diri. Karena mungkin Allah menolak amal besarnya sebab terkontaminasi riya. Ikhlas adalah kuncinya. Teruslah beramal dan beribadah karena kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima Allah dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa bisa melatih diri kita untuk ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.